Menekan mobilitas warga di PPKM level 2, polisi kembali berlakukan ganjil genap di jalur Puncak Bogor. Presiden Joko Widodo menyentil polisi mulai dari anti kritik hingga yang sowan ke ormas. Kelompok teroris KKB melakukan penyerangan pos Koramil persiapan distrik Suru-Suru Yahukimo, Papua. Halo pemirsa, selain di jalur puncak, mulai hari ini aturan ganjil genap diberlakukan di Depok untuk mengurai kemacetan. Sementara mencegah masuknya Omikron ke Indonesia, imigrasi menolak 19 WNA dari sejumlah negara yang mendarat maksud kami di Bandara Soekarno-Hatta. Bersama saya, Irma Meida. Dan saya Ajatul Atma, Anda menyaksikan MNC Now. Pemirsa, mulai hari ini Sabtu 4 Desember Kepolisian dan Dinas Perhubungan Depok melakukan uji coba pemberlakuan ganjil genap di Jalan Raya Margonda. Uji coba dilakukan pada pukul 12 siang hingga 6 sore dan akan berlaku setiap akhir pekan, yaitu Sabtu dan juga Minggu. Uji coba penerapan plat nomor kendaraan ganjil genap mulai diberlakukan di Jalan Raya Margonda Raya. Jalur yang masuk aturan ini adalah dari Simpang Ramanda hingga flyover Universitas Indonesia untuk kedua arah. Penerapan ganjil genap dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan di akhir pekan. Dari data Dishub Depok, rata-rata jumlah kendaraan yang melintas di ruas Margonda mencapai 50.000 hingga 57.000 per harinya. Sistem ganjil genap di Depok berlaku hari Sabtu dan Minggu. Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Joni Eka Putra mengatakan dalam uji coba penerapan ganjil genap mengerahkan sebanyak 168 personil gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Kota Depok. Untuk besok tanggal 4 kita sudah mulai uji lapangan. Pelaksanaannya kita laksanakan dengan melibatkan beberapa personil baik dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Pol PP dengan sebanyak 168 personil gabungan yang kami sebar di sepanjang Jalan Margonda dan 9 sampai di bawah. Pemirsa, aturan ganjil genap diberlakukan di Kota Depok untuk mengurangi kemacetan kendaraan yang kerap terjadi. Berikut laporan Yosepina Damaris dari Depok, Jawa Barat. Uji coba penerapan ganjil genap di Jalan Margonda Raya Kota Depok berlaku mulai hari ini. Titiknya asalnya dari Simpang Rumanda hingga flyover UI dan diterapkan mulai pukul 12 siang hingga pukul 6 sore. Sejumlah persiapan sudah dilakukan mulai dari sosialisasi lewat spanduk ataupun banner dan juga apel petugas yang dilakukan pagi tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di kantor Balai Kota. Untuk penerapan ganjil genap ini memang difokuskan hanya untuk kendaraan roda 4 ataupun mobil, hanya saja dikecualikan untuk kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, kemudian juga kendaraan logistik, ada kendaraan dinas, dan kendaraan darurat lainnya. Untuk difokuskan sendiri ada di 3 titik, yakni di Simpang Rumanda, ada di Simpang Juanda, dan juga flyover UI. Ini ada 168 petugas gabungan yang diturunkan untuk mengawasi penerapan ganjil genap ini, mulai dari Satlantas Polres Metro Depok, kemudian juga dari Pol PP, TNI, dan juga Dinas Perhubungan. Adapun tujuan diberlakukannya ganjil genap saat akhir pekan di Kota Depok ini untuk mengurai kepadatan ataupun kemacetan mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang menggunakan mobil khususnya pada saat akhir pekan. Sekalipun memang belum diterapkan sanksi tilang, namun harapannya masyarakat bisa ikut bekerja sama untuk sama-sama mengurai kepadatan yang kerap terjadi di Jalan Margonda Raya Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yosepina Damaris, Abdul Rashid, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Dari Depok kita beralih ke Bogor, pemirsa, di mana di akhir pekan ini Satuan Lalu Lintas Polres Bogor juga kembali memberlakukan sistem ganjil genap ke arah Puncak Bogor. Bagi kendaraan yang plat nomornya tidak sesuai dengan tanggal saat menuju ke kawasan Puncak atau Sentul diminta untuk putar balik. Akhir pekan ini Satuan Lalu Lintas Polres Bogor kembali memberlakukan sistem ganjil genap ke arah Puncak Bogor. Selain di Puncak, jalur alternatif Sentul juga diterapkan hal serupa. Kebijakan ganjil genap ini diterapkan untuk mengontrol jumlah orang yang berkunjung berwisata di kawasan Puncak.
Selain ganjil genap, Polres Bogor juga memberlakukan sistem buka tutup pada jam-jam tertentu di jalur puncak sesuai dengan kondisi kepadatan arus lalu lintas. Pemirsa, waktu ganjil genap dimulai dari hari Jumat 3 Desember 2021 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai Minggu 5 Desember 2021 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemberlakuan ganjil genap jalur puncak Sentul berlaku untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan 8 titik checkpoint. Bagi kendaraan yang plat nomornya tidak sesuai dengan tanggal saat menuju ke puncak atau Sentul akan diminta kembali ke kota asal. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penerapan ganjil genap di kawasan puncak, sudah ada jurnalis Yasmin Atania di jalur puncak sore hari ini. Ya, Yasmin, bagaimana pantauan lalu lintas di puncak sore hari ini? Selamat sore Irma dan juga pemirsa. Saat ini kawasan puncak Kabupaten Bogor menerapkan sistem one way atau satu arah, di mana kendaraan yang diperkenankan untuk melintas adalah kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta. Sementara itu untuk sebaliknya dari arah Jakarta menuju puncak dihentikan sementara waktu di gerbang tol Ciawi dan juga di sekitaran Simpang Gadok tempat saya melaporkan saat ini, dan juga di jalan keluar dari jalan alternatif di kawasan Sentul, Jawa Barat. Dan memang adanya pemberlakuan sistem one way ini dimaksudkan untuk mengurai kepadatan di sekitar area puncak di akhir pekan seperti saat ini. Dan memang untuk sistem one way sudah dimulai sejak siang pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menormalkan atau melancarkan dari sistem one way ini, sehingga kendaraan yang diperbolehkan untuk saat ini melintas adalah kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta. Dan untuk situasi arus lalu lintas saat ini, tempat saya melaporkan Simpang Gadok, khususnya kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta saat ini terpantau ramai lancar, namun memang dibutuhkan kehati-hatian dan juga fokus bagi para pengendara, terutama dalam berkendara di jalanan yang terbilang cukup licin ini, karena memang saat ini kawasan Simpang Gadok ini diguyur hujan yang cukup deras sejak 1 jam yang lalu. Irma aja. Baik, Yasmin. Sepanjang hari ini seberapa banyak sebetulnya kendaraan yang diputarbalikan oleh petugas? Ya, Irma dan juga Aja, terkait hal tersebut dari pihak Satlantas Polres Bogor masih terus mengakumulasi jumlah kendaraan, karena tidak hanya di Simpang Gadok saja untuk pengecekan ganjil genap ini, namun ada juga di kawasan alternatif Sentul, itu pun sama dicek apakah kendaraan sesuai dengan plat nomornya saat ini, di mana saat ini merupakan tanggal genap, sehingga kendaraan yang diperbolehkan ada untuk melintas ada kendaraan dengan berplat genap. Sementara itu untuk kendaraan berplat ganjil akan langsung diputarbalikan oleh pihak petugas, dan ini memang dilakukan sebagai persiapan jelang Nataru guna menghindari adanya kerumunan di kawasan wisata puncak ini aja. Baik, sistem ganjil genap juga diberlakukan di jalur alternatif Sentul. Di titik mana saja kira-kira checkpoint yang dilakukan? Ya, Irma dan juga pemirsa, tadi sudah saya informasikan bahwa memang selain di Simpang Gadok ini, ganjil genap pun dilakukan di titik Sentul, tepatnya adalah di sekitaran Jalan Raya Puncak yang hendak mengarah Sentul. Tadi kami sempat memantau karena kami sebelumnya ini berada di kawasan Taman Safari begitu, dan saat dalam perjalanan ke sini memang kendaraan yang berasal dari jalur alternatif Sentul di sekitaran Jalan Raya Puncak ini dihentikan sementara waktunya masih belum tahu sampai kapannya ini, mengingat melihat situasi kondisi jalanan di kawasan Jalan Raya Puncak apakah masih terbilang padat atau tidak. Namun sejauh ini berdasarkan pantauan kami dan juga berdasarkan tadi perjalanan kami dari arah Taman Safari menuju Simpang Gadok, memang jalanan ini terbilang lancar, tidak terlihat adanya kemacetan maupun kepadatan kendaraan. Irma. Ya, baik. Yasmin, ini selain diputarbalikan, apakah benar ada rencana untuk tilang bagi para pelanggar yang tidak sesuai plat nomornya sesuai dengan tanggal?
Ya, Aja dan juga pemirsa, untuk di minggu ini atau di pekan ini dari mulai tanggal 3 Desember kemarin hingga tanggal 5 Desember memang diberlakukan sistem ganjil genap di kawasan Puncak. Namun sejauh ini memang belum ada penindakan atau sanksi tilang yang diberikan kepada para pengendara yang tidak sesuai plat nomornya. Namun berdasarkan informasi yang kami terima dari Satlantas Polres Bogor, untuk saat ini masih diberlakukan sistem putar balik kendaraan bagi kendaraan yang tidak sesuai dengan plat nomor. Dan memang sejauh ini untuk jumlah pengendara yang tidak sesuai dengan ganjil genap ini semakin menurun jika dibandingkan dengan awal-awal masa saat pemberlakuan sistem ganjil genap ini di kawasan Puncak diberlakukan. Dan oleh karena itu memang para pengendara baik yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya sebenarnya sudah mengetahui adanya aturan ini dan juga sudah menggunakan kendaraan atau plat nomor yang sesuai dengan tanggal hari ini. Hari ini merupakan tanggal genap sehingga kendaraan diperbolehkan atau memasuki kawasan Puncak ini adalah tanggal genap. Aja. Baik, Yasmin, ganjil genap ini kan diberlakukan untuk mengontrol jumlah pengunjung ke Puncak. Lalu bagaimana Anda melihat di lapangan lokasi wisata akhir pekan ini? Apakah cukup terkendali begitu atau sebaliknya? Ya, Irma dan juga pemirsa, tadi berdasarkan pantauan kami di salah satu titik wisata yang sempat kami kunjungi, yakni Taman Safari Indonesia, memang pada saat hendak masuk ke arah Taman Safari Indonesia memang sempat terjadi kepadatan kendaraan atau antrian. Hal tersebut menandakan jumlah wisatawan yang hari ini berkunjung ke Taman Safari Indonesia ini cukup tinggi, kisaran 4.000 hingga 5.000 pengunjung. Dan tadi pun setelah kami selesai melakukan peliputan di sana, kemudian akan menghendak ke arah Simpang Gadok ini, memang sempat terjadi kepadatan kendaraan setelah keluar dari pintu Taman Safari hingga menuju ke arah Jalan Raya Puncak kurang lebih sekitar 1 km. Irma. Baik, ini berkaitan dengan jalur Puncak di lokasi Anda, kabarnya diberlakukan juga sistem satu arah ya saat ini. Ya, Ajat dan juga pemirsa, memang betul saat ini diberlakukan sistem one way atau satu arah. Ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan, mengingat hari ini merupakan masih termasuk dalam waktu akhir pekan begitu. Dan saat ini masih belum diketahui kapan akan dilakukan kembali sistem dua arah di kawasan Puncak ini, mengingat masih terus memantau seperti apa kondisi di lapangan, dan hingga saat ini sudah semakin kondusif, sudah semakin normal. Tidak terlihat adanya kepadatan di sekitaran area Puncak dari kawasan Puncak Pas hingga menuju ke Simpang Gadok ini. Kepadatan hanya terlihat di sekitaran lokasi atau pintu keluar dari beberapa titik lokasi wisata, salah satunya adalah di Taman Safari Indonesia. Ajat. Baik, Yasmin, kita kembali membahas mengenai lokasi wisata, salah satunya Taman Safari yang sempat Anda pantau dan jelaskan tadi, ternyata masih ada antrian begitu pengunjung yang datang ke sana mencapai 4.000 pengunjung. Lalu bagaimana penerapan protokol kesehatan dan pemeriksaan pengunjung di Taman Safari selama Anda melihat di sana? Ya, Irma, Ajat dan juga pemirsa, saat ini Kabupaten Bogor ini sudah berada di level PPKM level 2 yang sebelumnya berada di level PPKM level 3, sehingga ada sejumlah penyesuaian aturan di mana untuk saat ini para pengunjung ini diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki area wisata. Selain daripada itu, untuk anak berusia di bawah 12 tahun sudah diperkenankan untuk memasuki area wisata, tentunya dengan pendampingan dari orang tua, dan juga tidak lupa dari pihak pengelola untuk mengingatkan para pengunjung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Di sana prokesnya sudah cukup bagus, sehingga tadi kami sempat mewawancarai beberapa pengunjung dan mereka menjelaskan alasan mereka untuk memilih wisata Taman Safari Indonesia dikarenakan protokol kesehatan yang diterapkan di sana ini sudah cukup baik, sehingga mereka merasa aman dan tidak perlu khawatir ketika sedang berwisata. Irma. Ya, baik. Yasmin, ini terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru, adakah hal-hal khusus yang mungkin bisa Anda juga bagi ke pemirsa berkaitan dengan ketentuan yang diterapkan di tempat wisata atau juga aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor?
Iya, Aja dan juga pemirsa, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Bogor bersama Forkopimda ini masih terus berdiskusi terkait persiapan menjelang Nataru, khususnya di kawasan Puncak ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa kawasan Puncak menjadi salah satu lokasi atau destinasi wisata favorit bagi keluarga menjelang akhir pekan maupun hari libur nasional. Sehingga saat ini masih dilakukan sejumlah persiapan, dimulai dari memastikan penerapan protokol kesehatan di setiap lokasi wisata berjalan dengan baik, kemudian bagaimanakah sistem arus lalu lintas yang seharusnya diberlakukan nanti sehingga benar-benar memastikan bahwa tidak terjadi kerumunan yang berpotensi untuk menyebabkan adanya penularan COVID-19 ini. Aja. Baik Yasmin, saat ini saya lihat di belakang Anda kondisi di sana sedang diguyur hujan. Lalu apakah ini berdampak pada tadi kepadatan lalu lintas di mana banyak sekali pemotor yang mungkin meneduh dan menyebabkan kerumunan di satu lokasi? Ya, Irma dan juga pemirsa, meskipun saat ini kawasan Simpang Dago, Simpang Gadok khususnya di guyur hujan, namun untuk arus lalu lintas di sini terpantau ramai lancar, tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan. Dan memang hujan ini baru saja terjadi sekitar 1 jam yang lalu ketika kami sudah berada di area Simpang Gadok dan memang tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan maupun kemacetan. Untuk antrian kendaraan hanya terjadi di titik penyetopan sementara saja, di mana kendaraan yang hendak menuju ke arah Puncak dihentikan sementara waktu di gerbang tol Ciawi, kemudian di area Simpang Gadok ini dari arah Ciawi dan juga di sekitaran jalan dari jalan alternatif yang berada di Sentul. Namun untuk di jalan utamanya, Jalan Raya Puncak ini memang tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan maupun kemacetan. Meskipun demikian, para pengendara yang hendak mengarah dari arah Puncak ke arah Jakarta diimbau agar selalu berhati-hati saat berkendara dan fokus sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Irma. Ya, baik Yasmin. Terima kasih atas laporannya, jaga diri karena nampaknya memang masih hujan ya. Dan terima kasih, selamat bertugas kembali. Yasmin Atania dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC Now.